Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jatim, kembali bersama saya Wasis Pratama dalam Info Jatim edisi 18 April 2025. Pada edisi kali ini kami akan menyajikan beragam informasi dan kegiatan di lingkungan Pemprov Jawa Timur dalam sepekan di antaranya. Pemprov Jawa Timur menyelenggarakan kegiatan kick-off Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2026. Diskominfo Jatim menggelar kegiatan pembinaan pegawai yang dilanjutkan dengan halal bihalal Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus mendongkrak geliat ekonomi berbasis pesantren melalui implementasi program One Pesantren One Product. Dari studio Diskominfo Jatim, inilah Info Jatim selengkapnya. Sobat Jatim, kita awali dari info pemerintahan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan kegiatan kick-off Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada Senin 14 April 2025. Kegiatan ini berlangsung di kantor Bapeda Provinsi Jawa Timur, dihadiri oleh seluruh organisasi perangkat daerah serta seluruh stakeholder di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Berikut informasinya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan kegiatan kick-off Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2025-2030 pada Senin 14 April 2025. Kegiatan ini berlangsung di kantor Bapeda Provinsi Jawa Timur dan dihadiri oleh seluruh organisasi perangkat daerah serta seluruh stakeholder di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pelaksanaan Musrembang RKPD ini mengacu pada beberapa regulasi penting, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2026. Kepala Bapeda Provinsi Jawa Timur, Muhammad Yasin, menyampaikan bahwa pelaksanaan kick-off ini merupakan sarana komunikasi interaktif untuk mengoptimalkan proses perencanaan pembangunan guna mewujudkan pembangunan daerah bersama seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, untuk membahas secara menyeluruh rancangan RKPD 2026 serta dokumen RPJMD 2025-2030. Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Prof. Jatim Joko Irianto menyoroti tentang penyusunan 6 dokumen perencanaan strategis secara bersamaan termasuk RPJMD 2025-2030 yang menekankan pentingnya sinergitas lintas sektor dengan berbasis data dan fakta yang akurat. Sebagai penanda resmi dimulainya rangkaian Musrembang, acara ditutup dengan pemukulan gong secara simbolis dan dilanjutkan dengan sesi foto bersama seluruh peserta. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sementara itu, Diskominfo Jatim menggelar kegiatan pembinaan pegawai yang dilanjutkan dengan halal bihalal Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah pada Senin 14 April 2025. Kegiatan ini menjadi momen silaturahmi penuh kehangatan sekaligus refleksi untuk memperkuat semangat kerja pasca Ramadan. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur menggelar acara Halal Bihalal dan Pembinaan Pegawai pada Senin 14 April 2025 bertempat di kantor Dinas Kominfo Jatim Surabaya. Acara ini dihadiri oleh Kepala Dinas Kominfo Jatim Sherlita, mantan Kepala Dinas, pejabat struktural, serta seluruh pegawai Kominfo Jatim. Suasana makin meriah dengan penampilan grup Qosidah El Zafinova yang membawakan lagu Turi Putih, Sholawat Tibil Kulub, dan Sholawat Jibril. Dalam acara ini, narasumber Adri Suyanto menyampaikan pentingnya peremajaan diri dan perubahan cara berpikir untuk meningkatkan kemampuan dan mencapai hasil yang lebih baik. Sementara itu, Sherlita menyampaikan ucapan selamat Idul Fitri 1446 Hijriah dan harapan agar Kominfo Jatim terus maju ke depannya. Acara ini merupakan momen silaturahmi sekaligus motivasi bagi seluruh pegawai untuk berkontribusi lebih baik bagi Jawa Timur. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan.
Sobat Jatim, Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Dr. Saiful Anwar Kota Malang menjadi tuan rumah diadakannya agenda diskusi rembuk nyekruk bertajuk Updating Satu Data Indonesia, Capaian, Kendala, dan Dukungan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Diskusi yang diadakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini berlangsung di lantai 3 Ruang Majapahit RSUD Dr. Saiful Anwar Kota Malang, Senin 14 April 2025. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur diundang sebagai narasumber utama dalam kegiatan diskusi rembuk nyekruk bertajuk Updating Satu Data Indonesia, Capaian, Kendala, dan Dukungan Perangkat Daerah di ruang pertemuan Majapahit RSUD Saiful Anwar Malang pada Senin 14 April 2025. Kepala Dinas Kominfo Jatim, Sarita Rata Dewi Agustin, menyampaikan berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Kata Jatim dalam mendukung Satu Data Indonesia. Hal tersebut termasuk tantangan teknis, koordinasi lintas OPD, serta langkah strategis untuk memperkuat integrasi data. Asisten 1 Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Denny Sadirwanto menjelaskan bahwa Dinas Kominfo Jatim menjadi pihak yang relevan untuk menjadi narasumber utama karena memiliki fungsi sebagai wali data yang mengordinasikan kebutuhan dan pengelolaan data antara instansi. Pada kegiatan ini, para pimpinan OPD diajak untuk lebih memahami tujuan dari Satu Data Indonesia agar proses penyediaan data lintas sektor dapat berjalan lancar dan akurat. Denny menekankan bahwa pemahaman yang kuat dari setiap OPD sangat penting agar kebutuhan publik terhadap data bisa dipenuhi dengan baik. Melalui diskusi ini, Denny menegaskan pentingnya sinergi antar OPD agar pelaksanaan program pemerintah berjalan efektif dan efisien. Forum seperti rembuk nyekruk, menurutnya, dinilai mampu membangun komunikasi yang lebih intensif antar instansi sehingga penggunaan dana dan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD bisa lebih optimal. Dari Malang, Tim Info Jatim melaporkan. Sementara itu, Sobat Jatim, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus mendongkrak geliat ekonomi berbasis pesantren melalui implementasi program One Pesantren, One Product atau OPOP. Tahun ini program OPOP memiliki sejumlah fokus sasaran yang hendak dicapai. Terkait hal ini, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur menggelar rapat koordinasi pengembangan ekotren OPOP Jatim 15 hingga 16 April 2025 di Haris Hotel and Convention, Gubeng, Surabaya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengadakan rapat koordinasi pengembangan One Pesantren One Product atau OPOP Jatim di Surabaya pada Rabu 16 April 2025. Dalam agenda yang dihadiri Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa ini, diadakan pengukuhan tim penguatan dan pengembangan program ekonomi masyarakat berbasis pesantren atau ekotren OPOP Jatim periode 2025-2030. Selain pengukuhan, dalam rapat tersebut juga diadakan penyerahan secara simbolis hak merek ekotren OPOP oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur kepada Gubernur Hovifah sebagai bentuk perlindungan merek hak atas ekotren OPOP. Dalam keterangannya, Gubernur Hovifah menyampaikan pemberian hak merek atas ekotren OPOP ini artinya sudah memiliki merek yang sah di mata hukum, sehingga produksi produk dari setiap peserta pondok pesantren OPOP nantinya akan semakin gencar digalakkan hingga diekspor ke mancanegara. Sementara itu, terkait dengan pengukuhan tim ekotren OPOP periode tahun 2025-2030, Hovifah menuturkan, ekosistem ekotren OPOP saat ini menunjukkan pertumbuhan signifikan dalam 3 pilar utama OPOP, yakni santripreneur, pesantrenpreneur, dan sosiopreneur. Hovifah berharap ketika pesantren makin berdaya secara ekonomi, maka ekosistem di sekitarnya juga akan ikut sejahtera. Dari Surabaya, Tim Info Jatim melaporkan. Ya, Sobat Jatim, Gubernur Jawa Timur menerima delegasi The Toms Region, part of the Siberian Federal District di Gedung Negara Gerahadi, Surabaya 16 April 2025. Kunjungan pertama kali ke Jawa Timur ini dipimpin oleh Deputi Gubernur Toms Region, Vasily Potemkin. Dilaksanakan juga untuk memperingati 75 tahun hubungan diplomatik antara Rusia dan Indonesia. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menerima kunjungan delegasi pemerintah Provinsi Toms Rusia dalam sebuah pertemuan hangat penuh semangat kerjasama di Gedung Negara Gerahadi Surabaya.
pada Rabu malam 16 April 2025. Delegasi TOMS dipimpin oleh Wakil Gubernur Bidang Industri, Kebijakan Investasi dan Hubungan Kepemilikan, Mr. Vasily Potemkin. Kunjungan ini merupakan bagian dari Interregional Meeting Rusia-Indonesia yang digelar sehari sebelumnya di Jakarta. Pertemuan ini dilanjutkan dengan diskusi intensif bersama Gubernur Khofifah dan jajaran kepala perangkat daerah Pemprov Jawa Timur dengan agenda utama menjajaki berbagai peluang kolaborasi strategis. Khofifah mengatakan pentingnya kolaborasi ini mengingat pesatnya perkembangan teknologi global. Mr. Potemkin mengungkapkan apresiasinya atas sambutan yang hangat dan menyatakan harapan besar untuk membangun kemitraan jangka panjang yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, baik dalam bidang pendidikan, industri, dan teknologi. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Ya Sobat Jatim, demikian beragam Info Jatim edisi kali ini. Saya Wasis Pratama, pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.